Wah, pagi-pagi gini enak nih kalau olahraga main basket nih. Hai kids, happy Sunday ya. Gimana kabar kalian? 1 minggu ini udah pada olahraga belum? Kalau aku hari ini mau main basket nih. Tapi kayaknya kalau aku main cuma sendiri nggak seru deh. Kayaknya aku mau panggil teman aku dulu ya. Sebentar ya, aku telepon dulu. Siapa ya yang mau aku ajak main basket? Kasyanti online nih. Coba telepon. Halo Kasyanti, mau main basket nggak? Iya, di lapangan biasa. Sekarang ya kak? Oke, aku tunggu ya kak. Oke, kita tunggu Kasyanti datang ya. Hai Kakak J. Kasyanti cepat sekali datangnya. Iya, soalnya kan rumah aku deket Kak dari lapangan. Oh iya, aku lupa. Kasyanti kan rumahnya hanya 5 langkah dari lapangan. Mantap. Kasyanti, mau main Ya. basket nggak kita? Boleh. Kasyanti main basket udah sejak kapan? Aku itu main basket itu sejak kelas 1 SMP. Wih, kenapa kak? Kok Kasyanti suka main basket? Soalnya waktu kalau misalnya ngeliat di TV gitu kayak pemain basket tuh tinggi-tinggi. Jadi aku berharap kayak bisa tinggi gitu badannya, nggak pendek. Jadi kayak makanya aku suka main basket. Oh gitu. Terus? Kalau Kakak J sendiri kenapa suka main basket? Oh kalau aku suka main basket soalnya nih ya, aku waktu kecil suka nonton pemain basket kayak Michael Jordan. Oh iya bener. Dia tuh jago banget kak, terus Iya. gayanya keren-keren, lompat-lompat di udara gitu kak, kayak terbang. Oh, Aku iya, tuh pengen bener. kayak gitu, makanya aku jadi suka main basket kak. Gitu. Mantap. Hari ini kita mau ngapain aja ya Kak? Kira-kira di ibadah? Tapi kita lihat loh kids kayaknya udah pada mandi nih kak. Oh iya bener, kita asik banget kayak ngobrol berdua dari Iya. tadi. Kids udah pada mandi dong. Pasti udah wangi-wangi dong Kak, udah rapi, udah pakai baju ini kayak kita Basket nih. Iya. Tinggal lempar-lempar basket. Iya, lempar-lempar bola Kak. Bola basket. Oh iya bener bola basket. Nah, Kak, apa tuh? itu dong, biasa tagline kita dulu. Oh iya. Apa Kak? Yakin, Biasa aku gimana? yakin nih, Kak. Hah? Pasti kids udah pada hafal sama tagline kita. Oh iya bener. Sebentar ya, aku taruh bolanya Ya dulu. taruh dulu Kak, taruh dulu. Oke. Kalau kita bilang Salters Kids, jawabannya fun and connected. Kita coba ya. Coba. Kids bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Salters Kids, fun and connected. Sekali lagi Kak, sekali Masih lagi. ada yang belum semangat nih Kak. Iya Kita kayak coba lagi ya. malu-malu gitu Coba, Kak. sekali Sekali lagi. 1, 2, 3. Salters Kids, fun and connected. Waduh, kayak udah semangat banget nih, udah kayak udah berdiri semua udah siap banget. Siap banget buat ibadah ya. Benar-benar. Jadi hari ini kita mau ngapain aja nih Kak? Kayaknya hari ini pasti seperti biasa, kita mau praise and worship, kita mau nyanyi, mau memuji Tuhan bareng-bareng, dan ada satu nih Kak yang ditunggu-tunggu. Apa? Eksperimen. Eksperimen apa ya Kak kira-kira? Pokoknya bakal seru banget deh Aku nanti. gak sabar, aku pasti tungguin supaya aku bisa lihat eksperimen dan ikutin eksperimennya. Bener Kak. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita mau berdoa mulai dulu Kak. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami pagi hari ini siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik sama kami dan begitu sayang sama kami. Kami siap untuk beribadah, mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday Kids. Sekarang waktunya kita mau memuji nama Tuhan. Kalian semua siap? Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ajak adik kakaknya, ajak orang tua kalian. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Kalian semua siap? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
kiri ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kids, siapa yang di sini percaya kalau Tuhan Yesus selalu bersama kita setiap hari? Nah, kalau kita percaya, kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu susah, karena sumber sukacita kita pasti datangnya dari Tuhan. Nah, kita semua mau siap menari bersama? Kita menyanyikan lagu ini. Are you ready? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, 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 hello, ola, ola. Apa kabarmu? Jawabannya apa? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Nah, sekarang kita mau berpasang-pasangan, ajak mama papa kita atau mau ajak adik kakak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dan tembak-tembak ke arah mereka. Oke? Yuk, kalian semua sudah siap? Siap. Oke, kita siap-siap. Cu. Oke? Let's go. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Jawabannya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Lagi, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Mari kita siapkan hati kita, kids. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya, sebab Dia Allah yang setia buat hidup kita. Dia yang merancangkan masa depan penuh harapan buat hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya, Kau Bapa yang baik, kami tinggikan Kau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau
serahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita angkat tangan kita dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, yes Lord, haleluya. Sungguh indah. Kita berikan sorak-sorai terbaik kita buat Allah yang luar biasa. Amin. Hai Hai, kids. Nih saatnya kita ngapain nih kak? Main games dong. Nah bener banget. Nah cara gampang banget. Kalian cuma butuh satu bola nih kayak gini, bola basket atau bola karet apapun. Tapi lebih enak sebenarnya bola basket sih. Nah nanti kalian ngikutin gerakan kayak gini nih. Kak aja akan nyontoin. Contohnya gini ya. Kalian pegang bolanya di depan, Mm-mm. lalu putar bola ke belakang kayak gini sebanyak 10 kali. 10 kali. Nah, abis itu kalian minta tolong mama atau papa kalian untuk bantuin ngerekam. Nah, direkam. Jadi selama kalian lakukan hal itu kayak tadi, itu direkamin terus upload videonya ke Instagram dan mention @SouterSkids Betul gitu. Nah, gimana Kak? Nggak sabar kan pasti ngeliat adik-adik Iya kita dong, untuk pasti melakukan hal itu? Bakal keren-keren banget ya. Iya benar. Dan seru pastinya. Pokoknya itu kayak melatih apa tuh? Kelincahan tangan. Kelincahan tangan bener-bener dalam main basket. Oke. Jadi jangan lupa ya kids, kita tunggu videonya, oke? Oke. Bye kids. Bye. Halo kids, kembali lagi di Eksperimen Time. Kali ini kita akan bikin sesuatu yang sangat seru. Apakah itu? Betul, kita akan bikin Play-Doh. Nah, kids semua harus menyiapkan bahan-bahan ini ya. Pertama, sediakan 1 gelas tepung terigu. Kedua, sediakan 6 sendok makan garam. Ketiga, sediakan 3 sendok makan baking powder. Keempat, sediakan 4 sendok makan minyak goreng. Kelima, sediakan air hangat secukupnya.
Lalu yang terakhir, kids semua harus siapkan pewarna makanan yang kamu sukai ya. Kali ini kakak mau pakai warna merah. Nah, kita mulai dengan memasukkan tepung terigu ke dalam wajan ini. Lalu kita siapkan garamnya, kita masukkan ke dalam wadah. Untuk selanjutnya, kita masukkan baking powdernya. Lalu, kita coba aduk-aduk sampai rata. Sampai tidak kelihatan garamnya ya, kids. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan minyak gorengnya. Lalu minyak goreng ini diaduk-aduk sampai merata ya kids. Nah, ingat jangan sampai menggumpal. Nah, pastikan ya adonannya harus seperti ini. Setelah itu kids, kita siapkan air hangatnya. Lalu kita masukkan pewarnanya, kira-kira 3 atau 4 tetes aja ya. Nah, lalu kita goyang-goyang atau bisa diaduk pakai sendok ya kids. Setelah itu, masukkan airnya, tuang ke dalam wadah. Lalu kita campurkan lagi semuanya. Kita aduk-aduk. Nah, jangan takut ya kalau adonannya menempel di tangan kalian. Nah, jadi adonannya harus terus di squeeze terus ya. Terus di squeeze. Nah, betul. Hingga tercampur dan menyatu seperti ini. Oke, sekarang Play-Doh kita sudah selesai. Nah, kids semua mencoba di rumah ya. Halo kids, saat ini kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kids, Kak Desi mau tanya nih. Kids, tahu nggak mainan di rumah, pakaian di rumah, buku-buku di rumah, dan makanan yang tiap hari kita makan itu dari siapa? Iya, betul, dari mama papa. Tapi sebenarnya itu semua asalnya dari Tuhan loh kids. Nih, ada ayatnya. Kita buka yuk. Di Roma 11 ayat 36. Kak Desi bacain ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah kids, kita semua tahu ya Tuhan Yesus baik banget sama kita. Semuanya dikasih sama kita melalui mama dan papa kita. Nah kita semua bisa nih mengucap syukur, salah satunya dengan memberi. Yuk kita siapkan persembahan kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada mama papa kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami dengan hati penuh sukacita. Amin. Hai kids, ini saatnya untuk pengumuman nih. Nah, seperti biasa aku ada beberapa poin penting pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa seperti biasa minggu depan kita akan ada ibadah lagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Untuk standby-nya jangan lupa untuk subscribe YouTube GKKD Salters. Terus pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk follow IG @SaltersKids untuk info-info terupdate tentang Salters Kids.
Nah, pengumuman terakhir nih, yaitu untuk selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Oke? Stay healthy ya kids. Bye-bye. Halo adik-adik Sauters Kids, happy Sunday semuanya. Wah, seneng banget kakak hari ini ketemu lagi sama adik-adik Sauters Kids. Nah, aku mau mendengar dulu semangat kita semua ya. Seperti biasa, kalau kakak bilang Sauters Kids, jawabannya fun and connected. Yuk kita coba Sauters Kids, fun and connected. Satu kali lagi, Sauters Kids, fun and connected. Yeay! Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, semangat semua nih adik-adik. Pasti semuanya udah pada pakai baju bagus-bagus. Udah pada mandi belum? Bagus, udah. Ada yang belum? Wah, ketahuan. Nah, adik-adik semua pasti hari ini udah pada sarapan dong. Ada yang belum? Jangan sampai skip sarapannya, karena sarapan itu penting. Sarapan itu juga berguna untuk menunjang tubuh kita yang sehat. Nah adik-adik, hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Joanna. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi banyak hal tentang Tuhan Yesus pastinya. Nah, sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh ini. Terima kasih untuk kesehatan ini. Sekarang kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Yeay, amin. Nah adik-adik, gimana kabarnya adik-adik seminggu ini? Sehat semua? Gimana kabarnya mama dan papa? Kabarnya adik atau kakak? Kira-kira adik pernah nggak sih mengalami kondisi sakit? Ada nggak yang semasa hidupnya dari kecil sampai sekarang nggak pernah sakit? Wah hebat! Pernah sakit? Coba dong ceritain. Boleh lewat komen, minta tolong mamanya, ketikin di YouTube. Kira-kira pernah sakit apa adik-adik? Atau nggak apa-apa, kasih tahu kakak aja secara langsung. Adik-adik pernah sakit apa? Kakak dengar. Oh gitu, pernah demam. Ada yang pernah flu nggak? Ada yang pernah batuk? Wah, sama sih. Kakak juga pernah ngerasain semua rasa yang nggak enak itu. Rasa sakit yang namanya flu, batuk, demam. Nah, sekarang ini kita mau belajar lagi tentang Tuhan Yesus. Yaitu masih sama seperti yang minggu lalu. Tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, hari ini kita mau belajar Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit apa sih? Nah, adik-adik, kakak mau kasih lihat beberapa contoh-contoh penyakit yang bisa saja dialami oleh seseorang. Yuk sama-sama kita lihat dan kita jenguk orangnya. Ini adalah orang yang tidak dapat melihat atau buta. Ini adalah orang yang sedang sakit gigi. Dia jadi malas makan adik-adik. Ini adalah orang yang sedang sakit tangannya. Dia jadi kesulitan. Dan ini adalah orang yang sedang sakit kakinya atau lumpuh. Dia juga merasa kesulitan. Dan yang terakhir ini adalah orang yang tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya. Begitu adik-adik. Nah adik-adik gimana tadi? Kasihan banget ya orangnya ya. Jadi sekarang kita tahu kalau ternyata ada orang mungkin di luar sana atau mungkin termasuk ke keluarganya adik-adik atau juga orang yang adik-adik kenal ternyata dia nggak bisa jalan, nggak bisa menggerakkan kakinya, nggak bisa menggerakkan tangannya. Itu namanya disebut dengan orang yang sakit lumpuh, orang yang lumpuh. Nah adik-adik kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengalami hal yang seperti ini? Kira-kira Tuhan Yesus akan ngapain ya adik-adik? Nah, kita akan sama-sama menyimak ceritanya. Dan ini pastinya berasal dari firman Tuhan, berasal dari Alkitab adik-adik. Kita mau sama-sama saksikan ceritanya. Itu diambil di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-26. Yuk sama-sama kita tonton dan simak ceritanya. Selamat menyaksikan.
Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus mengajar di sebuah rumah, ada banyak orang yang datang dan duduk mendengarkan Tuhan Yesus, termasuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka datang dari berbagai daerah karena kuasa Tuhan sudah tersiar kemana-mana. Dan di sana, ada 4 orang yang memiliki seorang teman yang lumpuh, dan mereka juga melihat Yesus. Sementara rumah tempat Yesus memberitakan Injil itu jadi penuh sesak, sampai-sampai tidak ada lagi tempat yang tersisa. Di depan pintu saja sudah penuh dengan orang. Keempat orang itu memutuskan untuk membawa temannya yang lumpuh. Mereka pasti sangat mengasihi teman mereka ya adik-adik. Oleh sebab itu mereka mau bersusah payah untuk membawanya supaya bisa disembuhkan. Tapi jangankan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk masuk ke dalam rumahnya itu saja sangat sulit. Setelah berpikir, akhirnya mereka menemukan cara. Mereka membawa teman yang lumpuh itu ke atap rumah melalui tangga samping. Kemudian mereka membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang yang lumpuh itu dengan tempat tidurnya. Hore! Akhirnya orang yang lumpuh itu sekarang ketemu Tuhan. Dan Yesus pun melihat iman mereka. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di situ berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Kemudian dia berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Lalu, bagaimana dengan orang lumpuh ini adik-adik? Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Wah, dan kita lihat mujizat terjadi lagi. Orang yang lumpuh itu seketika itu juga dapat bangun dari tempat tidurnya. Lalu pergi keluar rumah itu dan orang-orang di sana sangat takjub dan memuji Allah. Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus bukan saja membuktikan bahwa dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit, tetapi juga berkuasa untuk mengampuni dosa manusia sama seperti dalam Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Benar-benar peristiwa yang luar biasa ya adik-adik. Nah, kembali lagi kita adik-adik. Gimana tadi ceritanya? Keren banget ya? Wah, keren banget adik-adik Tuhan Yesus. Jadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang sakit lumpuh itu, seketika itu juga Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang yang sakit itu. Tanpa harus kasih obat sirup atau tanpa harus kasih resep dokter dulu, Tuhan Yesus langsung menyembuhkan di hadapan orang banyak dan juga di hadapan teman-teman dari si orang yang sakit ini. Nah, adik-adik, tadi kalau kita sama-sama simak ceritanya, di antara kerumunan itu ada juga imam-imam atau ahli-ahli Taurat yang justru mengkritik apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka bilang kalau orang ini menghujat Allah. Memang siapa yang bisa menyembuhkan dosa manusia? Seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kenapa kamu berpikir hal yang seperti itu di dalam pikiranmu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau menyuruhnya angkatlah tilammu dan berjalanlah? Adik-adik, pernyataan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan keduanya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu, tapi bukan hanya itu. Tuhan Yesus juga bisa menghapus kesalahan dari orang yang sakit itu. Bukan hanya orang yang sakit itu, tapi juga semua orang yang ada di kerumunan itu. Wow, luar biasa banget ya adik-adik. Dan inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu supaya adik-adik, supaya kakak juga, supaya kita semua itu bisa hidup bukan lagi berpikir mengenai ketakutan, mengenai kesalahan yang telah kita lakukan, tapi juga bisa hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan juga bahkan kita bisa sembuh dari segala macam ketakutan, dari segala macam sakit penyakit, termasuk kelumpuhan yang dialami orang yang ada di dalam cerita Alkitab tadi. Keren banget ya adik-adik Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, sekarang aku mau ajak adik-adik untuk buka satu ayat, yaitu di Matius 28 ayat 18b yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga, dan di bumi. Nah, di situ kan tertulisnya kepadaku. K-nya hurufnya besar adik-adik. Nah, ini menunjukkan berarti ku-nya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan berarti kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu besar banget. Jadi Tuhan Yesus itu punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Di surga, Tuhan Yesus punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal untuk adik-adik. Dan juga di bumi, Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyertai kehidupan adik-adik supaya hidup adik-adik itu penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kesehatan, penuh dengan kebahagiaan. Wah, pokoknya yang bahagia deh. Nah, sekarang supaya ayat ini bisa terus menyertai kita sehari-hari, yuk kita mau sama-sama hafalkan ayat ini, yaitu bunyinya di Matius 28 ayat 18b. Kakak kasih contoh gerakan ya, biar kita sama-sama lebih gampang hafalinnya. Matius 28 ayat 18b. Nah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Satu kali lagi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Gampang nggak? Yuk kita sama-sama sekali lagi, kita mau sama-sama sebutkan ayat ini bersama-sama dengan gerakannya. Matius 28 ayat 18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yeay, pintar. Nah, adik-adik bisa coba lagi ya di rumah, bisa latihan di depan papa dan mama ataupun kakak dan abang. Wah, keren banget ya adik-adik. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini, kita bersama-sama jadi menyadari bahwa melalui iman percaya, teman-teman dari orang yang lumpuh dan juga orang yang lumpuh tadi itu akhirnya melihat mujizat. Mereka bukan hanya menerima kesembuhan, tapi juga mereka menerima keselamatan. Nah, begitu juga adik-adik dan kita semua yang mendengarkan hari ini, bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita pun menjadi selamat. Kita diselamatkan dari kesalahan-kesalahan ataupun dosa kita, dan juga kita mendapat jaminan bahwa dalam kehidupan kita memiliki Allah yang besar sekali, Tuhan Yesus yang hebat dan baik banget untuk menyertai kehidupan kita selalu. Nah, adik-adik, kakak mau ajak untuk adik-adik yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga baru mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan adik-adik. Yuk kita mau sama-sama berdoa, kita angkat tangan kita dan ikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib untuk menebus semua kelemahanku. Hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku, dan aku menjadi anak kesayangan-Mu. Amin. Yeay, selamat ya adik-adik. Sekarang adik-adik juga punya jaminan bahwa adik-adik menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan adik-adik selama di bumi, selama di dunia. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup hari ini, aku juga mau ajak adik-adik semua untuk mendeklarasikan iman kita. Kita akan mendeklarasikan iman Souters Kids. Yuk, mari sama-sama kita bacakan di 1, 2, 3. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Yeay! Dan demikianlah adik-adik untuk khotbah Souters Kids di minggu ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan. Terima kasih untuk semangatnya. Pastinya kita semua selalu sehat, terhindar dari segala bahaya, dan juga terhindar dari segala sakit penyakit. Kalaupun untuk adik-adik yang lagi sakit, pasti segera sembuh ya, segera pulih. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau angkat tangan kita sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin.
Terima kasih sekali lagi adik-adik Salters Kids. Happy Sunday semuanya. Salters Kids, fun and connected. Bye-bye. Happy Sunday. God bless you.